Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Saiful Anwar, perwakilan dari kelompok 13. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama ada bidang industri, di mana bidang industri ini terdapat identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu MY. Jenis usahanya industri, kegiatan usahanya memproduksi makanan ringan, dan alamatnya di Kampung Waru, RT 001, RW 001, Desa Warga Setra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada komisaris atau pemilik, di mana komisaris atau pemilik ini yang bernama Muhammad Yusuf. Yang kedua ada pemegang keuangan, yaitu Fiorentina selaku istri Muhammad Yusuf. Selanjutnya ada uraian kerja, di mana komisaris atau pemilik ini bertanggung jawab atas IP. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap kebijakan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian ada manajer keuangan, di mana manajer keuangan ini mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan. Yang kedua merencanakan atau mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan. Yang ketiga merencanakan atau mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan. Terus merencanakan atau mengatur dan mengontrol analisis keuangan. Selanjutnya merencanakan atau mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar ada pasar sasaran. Usaha ini untuk semua jenis kalangan, mulai dari anak-anak, terus remaja, dewasa, hingga orang tua. Selanjutnya segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini terdapat segi geografi. Segi geografi ini target konsumen yaitu di kalangan masyarakat Karawang, khususnya di Karawang Selatan. Kedua, segi geografi, produk mebel ini dapat dibeli oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selanjutnya ada segi psikologis, di mana makanan ringan ini dibuat untuk memperkenalkan kembali makanan zaman dahulu dengan varian rasa yang baru. Selanjutnya ada segi perilaku. Sebagai masyarakat memang ada yang bosan dengan macam jenis rasa yang diproduksi, tetapi Ranginang ini mengembangkan inovasi baru, yaitu dengan cara membuat jenis makanan ringan dengan macam atau varian rasa yang baru. Selanjutnya ada potensi pasar. Agar penjualan Ranginang ini meningkat, perusahaan ini mencoba untuk meningkatkan kualitas produk yang dijual. Perusahaan ini juga mencoba untuk menambahkan jenis-jenis macam rasa agar para konsumen merasa puas. Selanjutnya ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Ranginang berada dalam tingkat produk yang menengah. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Selanjutnya ada strategi baruan pemasaran, di mana strategi bauran pemasaran ini terdapat ada produk Ranginang Nenek ini menyediakan produk berupa makanan ringan yang dibuat dari beras ketan yang diolah terlebih dahulu. Selanjutnya ada lokasi. Ranginang Nenek ini memiliki lokasi di Karawang Selatan, dikarenakan di daerah tersebut sangat strategis sebab dekat dengan tempat wisata, banyaknya tempat wisata untuk pemasaran, serta jarang pabrik yang memproduksi makanan ringan.
Makanan ringan biasanya banyak diproduksi di Karawang Kota. Selanjutnya ada harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis ranginang yang dipilih oleh konsumen. Harga yang ditawarkan bersekitaran 15.000 sampai 20.000 sesuai dengan bentuk kemasan tersendiri. Selanjutnya ada promosi. Untuk menarik minat konsumen, perusahaan MY melakukan beberapa promosi seperti pemasaran interaktif, di mana pemasaran ini perusahaan MY juga memakai pemasaran interaktif, yaitu dengan promosi online dengan memposting semua produk pada beberapa media sosial seperti Shopee, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya pemasaran dari mulut ke mulut. Cara ini dilakukan agar masyarakat dekat mengetahui usaha tersebut, walaupun cara ini tidak langsung menyebar luas. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi, di mana cakupan produksi ini untuk mendapatkan kualitas produk mebel yang bagus. Maka pemilihan jenis beras ketan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada beberapa macam jenis beras ketan yang kualitasnya bagus. Selain pemilihan beras ketan yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara pengolahan beras ketan itu sendiri, dari mulai menggiling beras sampai dengan pengolahan agar menghasilkan ranginang yang berkualitas baik. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Yang pertama ada peralatan produksi, di antaranya adalah wajan, plastik kemasan, dan minyak sayur. Selanjutnya ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah bahan beras ketan. Yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi ini yang pertama ada kukus beras ketan minimal selama 15 menit. Yang kedua campur bumbu halus seperti garam, gula pasir, air, dan aduk rata, rebus hingga mendidih. Yang ketiga ada tambahkan beras ketan, aduk sampai merata, kemudian kukus minimal selama 30 menit hingga matang. Angkat dan bentuk sesuai selera. Letakkan di atas nampan, kemudian jemur. Yang terakhir, setelah satu sisi kering, balik ranginang agar kering merata. Goreng dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan di atas api sedang hingga matang. Dan yang terakhir, kebutuhan tenaga kerja. Ada 4 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan MY. 2 orang bekerja di bidang produksi, 2 orang bekerja sebagai packing.